إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dicita-citakan oleh setiap manusia, baik muslim maupun non-muslim. Maka kita melihat di antara mereka ada orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan pergi ke suatu tempat. Ada sebagian orang mencari kebahagiaan dengan membeli barang-barang mewah, mobil mewah, rumah mewah. Di antara mereka ada yang mencari kebahagiaan dengan mencari istri yang cantik dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin dimati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kebahagiaan itu. Maka kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengetahui akan hakikat dari kebahagiaan ini dan bagaimana menempuh sebab-sebab agar kita menjadi seorang hamba yang bahagia, baik di dunia terutama di akhirat kelak. Maka oleh sebab itu perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu letaknya di dalam hati jamaah sekalian. Kebahagiaan letaknya di dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebab-sebab untuk mencapai kebahagiaan. Dan itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan sebab yang hakiki. Kebahagiaan yang sesungguhnya, yang langgeng, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun yang kedua adalah kebahagiaan yang bersifat tambahan, dan ini diakui bahkan oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 yang membahagiakan seseorang. Pertama, al-mar'atus salihah, wal jarus salih, wal maskanul wasi', wal markabul hani. Pertama adalah seorang wanita yang salihah. Yang kedua adalah tetangga yang baik. Kemudian ketiga adalah rumah yang luas, tempat tinggal yang luas. Dan yang terakhir adalah kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Sebaliknya beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa arba'un minasyaqa'. Ada 4 yang menyengsarakan seseorang. Yang pertama kebalikan dari hadis ini, yaitu al-mar'atus su' wal jarus su' wal markabus su' wal maskanu ad-dayyiq. Ada 4 yang menyengsarakan seseorang. Yang pertama adalah istri yang buruk. Ya, istri yang buruk. Yang kedua adalah tetangga yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah tempat tinggal yang sempit. Dan yang terakhir adalah kendaraan
yang tidak mengenakan, ya, kendaraan yang buruk. Ma'asyiral muslimin dimati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi SAW menetapkan bahwasanya ya, perhiasan dunia ini baik dari harta, tempat tinggal, kendaraan yang mewah, istri yang cantik, ini memang bisa mendatangkan kebahagiaan hati seseorang, bisa membuat kita itu bahagia, dan Nabi SAW menetapkan ini. Namun ingat jamaah sekalian, bahwa ini sifatnya adalah tambahan, bukan kebahagiaan yang hakiki, namun kebahagiaan yang semu, yang sifatnya sementara. Oleh sebab itu, kita melihat bagaimana para nabi dan para rasul, para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, bagaimana sejarah kehidupan mereka. Kalau kita lihat rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang berdiri dia bisa menjangkau atapnya. Dan bagaimana bentuknya rumah Nabi SAW yang sempit. Ya, namun ketahuilah beliau adalah seorang hamba Allah yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat. Lihat bagaimana para sahabat, bahkan ada para sahabat yang ketika berperang mereka hanya dibekali 1 biji korma saja. Setiap mereka merasakan kelaparan, mereka hanya menjilat korma itu supaya mendapatkan rasa manisnya, kemudian disimpan lagi di kantongnya. Subhanallah, sambil berjihad dengan berbekal 1 biji korma. Para sahabat yang kadang-kadang mereka tidak memiliki makanan untuk yang mereka makan dalam 1 hari, yang tidak memiliki tempat tinggal, tapi mereka adalah seorang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang didera, yang dicambuk, yang dipenjara, sampai-sampai beliau mengatakan, mereka hanya memenjarakan tubuhku, namun tidak bisa memenjarakan akan kebahagiaan hatiku. Maka pertanyaannya, ya, lalu bagaimana seorang itu akan bisa bahagia yang hakiki di dunia dan di akhirat ini? Yaitu ketika dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika dia istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman adalah mereka yang itu hatinya tenang dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi bahagia. Sebaliknya, ketika seorang itu jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Ya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, meskipun dia bergelimang dengan harta, meskipun istrinya cantik jelita, meskipun kendaraannya berjejer dengan harga yang mewah, yang mahal, meskipun rumahnya mewah di berbagai macam tempat, ini tidak akan bisa memenuhi hatinya akan kebahagiaan. Betapa banyak kita jumpai orang-orang yang terkenal dengan kekayaannya, terkenal dengan kepopulerannya, jabatannya, pangkatnya, hartanya, istrinya, ya, dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia menghabisi nyawanya sendiri. Tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ya, memang benar, perhiasan dunia ini dapat membahagiakan hati seseorang, tapi ketika dia jauh dari Allah, ini sifatnya sementara. Ya, tidak akan kekal untuk selama-lamanya. Justru dia akan semakin sengsara, terpenjara dengan hartanya, terkungkung dengan kegundahan dan gulananya, dan kesedihannya, kebingungannya dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin dimati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayat ini.
fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka ketika dia dalam keadaan buta pada hari kiamat, dia berkata kepada Allah SWT, seraya berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulu di dunia ini adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna. Qala, Allah mengatakan, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami. Fanasitaha, engkau melupakannya. Maka saat ini pun kami melupakan dirimu. Ma'asyarul muslimin, mati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat rumah kita yang sudah alhamdulillah mewah, ya, tempat tinggal kita yang sudah luas, ketika kita memandang kepada istri kita yang cantik, yang salehah, ya, alhamdulillah. Ketika kita melihat kepada kendaraan kita yang lengkap, ada mobil, ada motor, ada sepeda dan semuanya ada. Ketika kita pergi ke tempat-tempat yang itu indah dan bagus, ternyata kita tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kita masih merasakan, ya, sumpek, merasakan ketidaktenangan di dalam hati dan sebagainya. Maka ketahuilah, kunci satu-satunya untuk menghilangkan semua itu adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh sebab itu jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajin kita manfaatkan waktu. Ya, misalnya waktu weekend, Sabtu Minggu, libur kerja, kita manfaatkan waktu untuk majelis ilmu. Datangi majelis ilmu, tanya ustaz, kita hadir mempelajari tauhid, mempelajari akidah, mempelajari tentang baca Al-Quran yang benar, ya. Kita hadiri halaqah-halaqah, atau paling tidak ba'da maghrib kita kumpulkan semua keluarga kita, kita simak bacaan anak kita, baik Iqra-nya, baik Al-Qurannya, atau kita beli buku terjemahan, kemudian kita diktekan, kita bacakan kepada anak istri kita. Subhanallah, ketika kita rutin melakukan ini dengan penuh keikhlasan, mengharapkan pahala di sisi Allah, Allah akan Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan kebahagiaan yang hakiki di dalam hati kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan yang hakiki di dalam hati kita insyaallah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.